Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin abdika wa rasulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi sallim taslima ba'd. Berkata Imam Abdullah bin Alwi Muhammad al-Haddad, al-hikmah thalithatu wal 'ishrun, qala radhiyallahu anhu, la tathbutu dawa'i bil abwali hatta taguma bi isbatiha al-bayyinah minal af'ali wal a'mal. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pada hikmah yang ke-23 beliau mengatakan, tidak dikatakan seorang itu pengakuannya dibetulkan dari apa yang dia ucapkan terhadap pengakuan, sehingga ditegakkan atas pengakuan tersebut bukti baik daripada perbuatan dan pengamalan. Hikmah ini beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya setiap manusia itu, siapapun, di dalam pengakuan bisa mengaku. Nanti bisa mengaku itu mobil aneh, kumahana, mengaku, namanya mengaku, siapapun di. Tapi pengakuan itu harus ada bukti. Kalau seandainya kita mengaku bahwasanya kita mencintai Allah, maka harus ada bukti dari pengakuan. Baik itu daripada kataan yang kita ucapkan melalui perbuatan dan pengamalan sebagai bentuk bahwasanya pengakuan yang kita ucapkan itu betul adanya, bukan sekedar pengakuan sebelaka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad bahwasannya siapapun yang mengatakan cinta kepada Allah, maka buktinya harus ada. Nah, di antara bukti kita kalau ditanya atau mengaku kepada diri kita, jadi pengakuan ini ada sifatnya zahir dan sifat batin. Ada pengakuan secara aqwal dengan ucapan, ada juga pengakuan dari dalam hati, bil arwah. Kita ditanya apakah mencintai Allah, maka pengakuan itu bisa saja terucap dengan jawaban aku mencintai Allah. Tapi di dalam penuturan pengucapan pengakuan, apa yang kita katakan bilang Allah, buktinya harus ada. Nah, di antara bukti kita mengatakan cinta kepada Allah, harus kita mengikuti Nabi kita Muhammad. Kalau memang terbukti apa yang kita akui itu betul apa adanya, maka pantas untuk setiap yang mengaku terhadap apa yang diakuinya. Karena orang yang mengaku tanpa ada bukti di dalam amal perbuatannya, itu sama seperti orang yang mempelajari satu ilmu tapi tidak ada pengamalan di dalam ilmu yang dipelajari. Jika orang mengatakan dirinya min ahli tasawuf, sufi, tidak mengatakan, tidak pada pengakuannya itu dia mengatakan tidak cinta kepada dunia, tidak suka kepada urusan dunia. Nah, itu kalau tidak dibarengi dengan prakteknya, realitanya dari pengakuan tersebut, maka dia dikatakan muddain kadzdzab, pengakuan yang dusta, pengakuan itu bohong belaka.
hanya sebatas di mulut. Di zaman Nabi itu ada seorang min ahli ibadah, kalau tidak salah namanya Dzulkhuwaisirah. Para sahabat itu mengenal dan mendapati ini hamba Allah ini, kalau ibadahnya Masya Allah, pengakuan yang dibuktikannya itu dari sisi lahiriahnya, zahirnya itu terbukti dengan pengamalannya. Prakteknya ada, tapi secara zahir. Tapi dia tidak mendapati pada dirinya pengamalan secara batin, sehingga selesai dia berwudu masih basah wajahnya dengan air wudu. Waktu masuk ke masjid ada Nabi di situ dan sahabat. Namun sebelum Nabi berjumpa dengan ini muda, terlebih dahulu diceritakan oleh sahabat yang melihat pengakuan dari sahabat terhadap laki-laki ini. Ahli ibadah, orang yang Masya Allah luar biasa, hasil yang baik, yang bagus, diceritakan ke Nabi. Hingga suatu ketika betul-betul kedapatan ini laki-laki berjumpa langsung dengan Nabi dalam keadaan berwudu mau mendirikan sholat. Nah itulah yang Rasulullah orangnya. Pas dilihat sama Nabi, lihat di wajahnya itu ada tamparan syaitan. Jadi kita tidak bisa mengukur seseorang itu dari zahirnya saja. Jangan melihat siapapun dari satu sisi. Karena pengakuan dalam pengamalan sisi zahir itu bisa didapatkan siapapun bisa melakukan, tapi apa yang tersirat tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah dan orang-orang yang Allah beritahukan apa yang ada di dalam hati. Dan itu pengakuan harus selaras antara zahir dan batin. Bilang Nabi, kulihat ada tamparan syaitan di wajahnya, di mukanya. Itu Dzulkhuwaisirah. Saat mendekat dengan Nabi dan sahabat, ditanya sama Nabi, didekatkan mereka ini laki-laki ini kepada Nabi SAW, dan dia melihat Nabi itu secara lahir saja ya Nabi, utusan Allah, tapi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia tidak tahu. Dan habis berjumpa Nabi, dia langsung tinggalkan begitu saja ke mihrab, ke tempat sholat. Setelah berjumpa dengan Nabi, langsung dia menuju ke tempat sholatnya dan mendirikan sholat. Jadi tidak ada pengakuan secara batin di dalam hatinya, hanya sebatas zahir saja. Dia tidak mengetahui bagaimana memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu bagaimana hati mencintai Nabi. Tahu sholat saja kan dari Nabi. Yang ajarkan dia sholat itu siapa? Nabi kita Muhammad. Tapi pengakuan di dalam batinnya terhadap Nabi kita tidak ada sama sekali. Jadi tidak diagungkan, dianggap sebagaimana biasa saja. Nabi seperti umumnya orang biasa. Makanya tidak heran Nabi katakan mukanya ini ada bekas tamparan syaitan, sekalipun dia ahli ibadah. Lalu Nabi mengatakan nanti dari keturunannya ini akan lahir anak keturunan generasi yang tidak tahu cara memuliakan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Seperti Khawarij. Kaum Khawarij itu, kelompok Khawarij itu
Kalau baca Al-Quran seperti Al-Quran itu baru turun, wahyu yang baru diturunkan, masih panas-panasnya kalau makanan baru disajikan. Ya, bilang Nabi itu Quran tidak sampai ke tenggorokan, cuma di mulut. Jadi pengakuan secara zahir dan batin itu harus selaras. Dan orang tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa mengatakan kalau pengakuan kita itu selama tidak kontras antara, selama tidak sesuai dengan lahir dan batinnya, adalah sesuatu pengakuan yang bisa dibetulkan, yang bisa dibetulkan. Ada pengakuan orang secara lahir ibadahnya Masya Allah, tapi di dalam pengakuannya secara batinnya dia tidak bisa membuktikannya. Ibadahnya luar biasa, secara lahirnya, sholatnya, qiraatul Quran. Cuma untuk membuktikan batin dia dari pengakuannya terhadap ibadah yang dia kerjakan kosong. Maka itu katakan ulama, pentingnya kita ini dalam mempelajari hukum dan ahkam tidak sebatas lahiriah saja, karena ternyata ada ilmu yang membenarkan atau memperbaiki ruh kita, batin kita itu lebih penting dan lebih penting. Hingga dua-duanya harus sejalan. Kalau lahir ibadah yang kita lakukan seperti ibadah sholat, wudhu, haji, umrah yang bisa tampak di mata, baca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Tapi dari ibadah batin yang harus kita buktikan terhadap pengakuan diri kita mengatakan cinta kepada Allah pun harus diperhatikan. Menjaga hati, membersihkan hati daripada hal-hal yang bisa menghancurkan diri manusia tersebut. Allah berikan kita pemahaman sehingga apa yang kita katakan terhadap pengakuan yang ada pada diri kita sesuai lahir dan batin. Oke, itu pengakuan zahir yang kita tampakkan dalam keseharian kita, mempelajari daripada ibadah-ibadah yang kita dirikan, baik itu yang diwajibkan ataupun yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahirnya itu pengakuan cinta kita kepada Allah, tapi harus juga kita memperbaiki daripada batin kita, ruh kita, sehingga antara ibadah yang lahir dan yang batin itu tidak pro kontra. Kalian mempelajari hukum-hukum tentang lahiriah sebagai pengakuan kita kepada Allah, cinta kita. Tapi perlu kita ingat, yang diperhatikan Allah pada setiap hamba apa yang tersirat dalam hatinya. Dan itu tempat Allah memandang, bukan lahiriah kita. Zahir kita ini menjalankan apa yang diperintahkan. Ente ruku, ente dan sujud, ente silaturahim, ente bersedekah, ente mengeluarkan harta, ente membaca Al-Quran, ente menghadiri ini majelis. Ini pengakuan cinta kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad secara lahir. Tapi jadikanlah pengakuan cinta secara batin kita di dalam membersihkan hati dari semua penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, itu pun bisa dibuktikan. Jadi lahir dan batin tidak boleh berat sebelah, tidak boleh jalan sebelah. Lahirnya doang tapi batinnya tidak perhatikan. Ada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala, Imam Darul Hijrah, mengatakan, "Man tafaqqah wa lam yatasawwar faqad tafassaq." Orang yang hanya memperhatikan lahirnya saja sebagai bentuk cintanya kepada Allah, pengakuan cinta kepada Allah, menjalankan secara lahiriah apa yang diperintahkan Allah, tapi dia tidak membersihkan jiwanya, maka dia dikatakan fasik. Fasik. Contohnya yang tadi itu ahli ibadah, sholat, tapi di dalam
pembuktian cintanya kepada Allah dan Nabi, secara batinnya dianggap Nabi manusia biasa. Nggak ada hormat, nggak ada ta'zim, nggak ada memuliakan sama sekali. Padahal dia tahu ibadah sholat secara lahiriah itu dari Nabi yang mengajarkan. Jadi orang yang mempelajari lahiriah sebagai bentuk pengakuan cintanya kepada Allah dan Nabi tanpa mempelajari atau berupaya membersihkan jiwanya, hatinya, maka ini orang dikatakan fasik. Dia sudah masuk ke ranah apa? Fasik. Wa man tasawwafa lam yatafaqqah faqad tazandak. Kalau dia cuma belajarnya masalahnya membersihkan jiwanya, tapi dia tidak mempelajari atau membuktikan pengakuannya secara lahiriah dengan menjalankan perintah Allah, maka dia dikatakan zindiq. Ini lebih parah dari fasik. Ilmu fikih sama ilmu tasawuf itu harus bergandengan. Di dalam pengakuan kita cinta kepada Allah dan Nabi, keduanya harus laras, lahir dan batin. Tidak boleh salah satu. Apa gunanya itu gerbong kereta kalau relnya tidak ada? Dan apa gunanya rel kalau nggak dibuat gerbong? Seperti itulah lahir dan batin kita di dalam pengakuan cinta kita kepada Allah. Lahirnya ibadah yang diperintahkan, batinnya menjaga jiwa dan hati yang ada di dalam diri setiap manusia. Kalau orang sudah ruhnya sebagaimana mereka yang telah mencapai kedudukan yang tinggi, maka dunia ini kecil banget bagi dia. Karena tasarrufnya bukan lagi secara lahiriah. Lahiriahnya itu cuma menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Tapi batin dia, tasarruf ruhnya itu sudah tidak lagi di alam dunia. Sehingga dia memahami daripada kebesaran Allah itu karena dia punya hati besar, menjadi besar dan luas. Tidak kecil, tidak sempit. Nah, jadi orang yang mempelajari tasawuf tapi tidak mempelajari fikih, zindiq. Wa man jama'a bainahuma faqad kafar. Ya, orang yang mempelajari lahiriah fikihnya sebagai bentuk pengakuan cintanya kepada Allah, lalu dia dirikan apa yang diperintahkan Allah secara lahiriah. Jadi perintah sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat bagi seorang muzakki, haji dan umrah saat dia mampu. Semua kebaikan secara lahiriah dia pelajari, itu namanya fikih, paham. Juga sekaligus dia mempelajari ilmu tasawuf, menjaga jiwanya, membersihkan batinnya dari semua perkara yang bisa menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Maka ini orang dinamakan sampai kepada hakikat. Teman, kalau salah satu belajar fikih dan mempelajari cara membersihkan jiwa, fasik. Belajar membersihkan jiwa tanpa mempelajari ilmu fikih, zindiq. Tapi orang yang sampai kepada hakikat fikih dan tasawuf dia kuasai semua. Alhamdulillah, kalau saya lihat daripada pengajian ini ada fikihnya di luar Ramadan, ada majelis fikih, dan itu penting. Nah, tiba Ramadan Allah kasih kemuliaan kita untuk mempelajari tasawuf dari kitab Al-Hikam, sehingga kita bisa menjadikannya selaras, satu jalan. Ada rel, ada gerbongnya. Maka berjalanlah ini kereta sampai kepada tujuan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan menjaga hati dari semua penyakit-penyakit yang bisa menjadi penghalang. Allah berikan kita pemahaman, Allah jadikan daripada zahir batin kita terbukti terhadap pengakuan kecintaan kita kepada Allah, pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu pada hikmah yang ke-24 memiliki keterikatan dengan hikmah yang perlu kita jelaskan. Idza da'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai' wa adamih. Kalau nafsumu, jiwamu, hawa nafsu itu
satu sifat yang Allah letakkan pada ciptaannya, manusia, binatang. Ini ada sifat namanya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mengatakan ada dan tidak ada itu bagiku sama, ada atau tidak ada sama saja, tidak pengaruh bagi diri. Itu kata nafsu. Fala tagna minha bidzalik. Jangan pernah kau percaya. Hatta takhtabiraha bil amrini jami'an, sehingga kamu mampu mengujinya secara bersamaan. Secara bersamaan. Ini nafsu kita berkata ada tidak ada sama saja. Kalau jiwa kita mengatakan seperti itu, hawa nafsu kita mengatakan seperti itu. Imam Ghazali itu menjelaskan ruang lingkup bermain, tempat bermainnya hawa nafsu ini cuma di 5 tempat. Dan itu terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru wal aulad." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan di dunia ini permainan, perhiasan, melalaikan, perhiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan harta sama keturunan atau pengikut. 5 inilah ruang lingkup hawa nafsu. Nafsu itu ada sama kita, ada. Tidak bisa dihilangkan kecuali orangnya mati. Tapi dia bisa dikendalikan bagi yang ingin mampu untuk mengendalikan. Lalu nafsu ini berkata, dari ruang lingkup permainan hawa nafsu ini tadi, kita ambil satu contoh contoh masalah harta. Nafsunya berkata, ana nih ada harta, nggak ada harta sama. Apa maksudnya? Itu kata nafsu. Karena ruang lingkupnya tadi tidak keluar dari 5. Jangan dipercaya hingga kamu mengujinya sekaligus dari 2 perkara ini, ada dan tidak ada. Nah, kalau dalam keadaan ada dan tidak ada, memang betul-betul dirinya itu tenang, gak gelisah, gak takut, khawatir, gak antisipasi, berarti pengakuan nafsunya itu bisa dibetulkan. Bisa dibetulkan. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang namanya musibah, ujian, cobaan yang terjadi di atas muka bumi ini, apapun tanpa pengecuali, karena ayat ini menunjukkan makna mubalaghah, tanpa pengecualian. Ma'asaba min musibatin, itu sibahnya mubalaghah. Mau anak kecil, orang dewasa, laki, perempuan, masih muda, udah tua, kaya, miskin, mesti kena ujian. Saat diuji, kita ini saat diuji sama Allah, nafsu itu berkata, diuji tidak diuji aku sama mereka. Agak dulu, jangan percaya. Buktikan saat diuji. Itu terbuktinya saat kita diuji. Karena Allah sudah mengatakan,
semuanya yang namanya musibah yang ada di atas bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun yang ada pada diri kalian, saya dan Anda, semua itu sudah dicatat. Illa fi kitab. Nah, ini di Lauhul Mahfuz sudah ada, itu sudah dicatat semua. Min qabli an nabra'aha, sebelum itu ujian cobaan aku datangkan, sudah tertulis. Ujian kita hari ini apa? Mana tahu, apalagi besok, lusa, tapi sudah dicatat. Intinya tidak ada yang bisa lepas daripada ujian selama dia masih hidup. Tapi apa tujuan Allah menentukan, mencatat setiap ujian, musibah, cobaan? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu itu tidak merasa sedih terhadap apa yang hilang dari kamu. Apa yang mau kita sedihkan kalau semua sudah tercatat? Apa yang mau ente sedihkan? Kalau sesuatu yang hilang itu tidak bisa kembali, namanya hilang. Udah hilang, ya udah nggak bisa balik. Lantas untuk apa sedih? Supaya kita tidak sedih terhadap apa yang Allah datangkan dari ujian tersebut. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima, dan supaya kamu juga tidak senang dari apa yang kami datangkan. Maksudnya senang yang membuat manusia itu congkak, sombong, meremehkan orang. Ente kehilangan duit 100 juta, sedih atau tidak? Sedih. Ente dapat duit 100 juta, sedih atau bahagia? Itu bagian cobaan. Nanti dulu, kalau ingin diakui nafsumu itu ada tidak ada sama saja. Nah, dulu, apa ente sedih? Ya, tadi ada tanya, ente kalau hilang 100 juta tapi Allah katakan di sini likaila ta'sau, supaya kamu tidak sedih atas apa yang hilang dari kamu. Tapi musibah itu mesti datang, sudah dicatat, bahkan belum terjadi sudah dicatat. Lalu kalau seandainya betul-betul didatangkan, nafsu kita mengatakan ada dan tidak ada ujian bagiku sama saja, buktikan itu ketika kita mendapatkan ujian. Kalau memang terbukti yang dikatakan oleh nafsunya itu sebagaimana yang diakuinya, ada dan tidak ada sama saja, berarti dia telah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hilang dia tidak sedih, dapat dia tidak bahagia. Bahagia yang sampai berlebihan, bukan bahagia sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab, kalau senang kita terhadap sesuatu anugerah Allah itu bentuknya syukur, maka itu dianjurkan. Ya. Tapi kalau dapat harta benda yang banyak membuat orang tersebut meremehkan orang lain, kufur sama nikmat, bukan juga duitnya itu diberikan, hartanya itu untuk dinikmati orang lain, itu ujian kan, coba musibah buat dia. Banyak duit tapi pelit, itu musibah. Katik duit tidak pacak bersabar, juga musibah. Jadi mana dalam urusan dunia ini, ruang lingkup hawa nafsu ini yang tidak dikatakan musibah? Tidak akan kita mendapati kecuali itu sudah dijelaskan sama Allah, bagian daripada ketetapan, dan itu dinamakan ujian, cobaan. Ya. Tapi kalau kita faham dari apa yang dimaksudkan Imam Haddad, artinya bisa mengambil ibar dan hikmahnya, semoga Allah jadikan kita termasuk, ya. Maka kita adalah hamba Allah pilihan yang diberikan anugerah besar dalam kondisi seperti apapun dia dalam keadaan tenang. Dia telah membuktikan apa yang dikatakan oleh nafsunya ada dan tidak ada sama sekali. Tapi kalau seandainya hilang dia sedih, dapat dia senang, atau gimbek lagi, dihilangkan lagi sama Allah, datang lagi sedihnya, berarti itu pengakuannya tidak
sempurna. Ya, tidak bisa dikatakan sempurna pengakuan seperti itu. Imam Haddad dalam qasidahnya beliau mengatakan, lau alim mukaib gaudil amat apa kok bisa seandainya. Nah, 3 kalimat ini, seandainya. Kenapa bisa? Bagaimana bisa terjadi? 3 kalimat ini ucapan orang yang bodoh. Lau walim oke gaudil amat ya tarid Allah. Dia berpaling, dia protes sama ketetapan Allah. Kan tadi Allah sudah bilang semua udah kutetapkan, udah kucatat. Sebelum kutampilkan sudah kucatat. Mau itu yang terjadi di bumi ini atau yang terjadi pada diri kalian, semua sudah tercatat. Lalu kalau seandainya itu kita dapatkan, bertanyalah nih orang pada dirinya, bisa ngapo lah aku yang kena, ngapo pacak kena aku. Itulah ucapan orang bodoh. Dia berpaling, dia protes, seolah-olah Allah itu tidak tahu kalau seandainya apa yang Allah tentukan, Allah ingin berikan sama kita, walau bentuknya ujian itu tidak ada baiknya buat manusia tersebut. Apakah cuma diri kita sendiri yang mengetahui ini yang paling baik untuk kita? Tidak ada, yang paling tahu Allah. Ya. Yang paling tahu Allah. Jadi sebaik-baik kita sebagai hambanya dalam mengakui betul tidaknya apa yang terbesit daripada perkataan hawa nafsu atau pikiran-pikiran kita, hendaknya kita mampu membuktikan itu bukan di mata orang, buktikan itu di hadapan Allah, di sisi Allah. Dia yang melihat, Allah yang melihat. Ya tarid Allah alladzi khalaq. Setelahnya itu wa qadha wa qaddar kulli syai' bihad ya qalbi tanabbah wa trukil majun la yaksur hammuk ma qaddar. Ketetapan Allah itu udah tertibnya paling pas sudah. Allah kasih ente harta, Allah jadikan ente banyak duit. Allah jadikan ente biasa-biasa, Allah jadikan ente miskin, katik duit. Yang paling tahu baik siapa? Bukan kita, tentunya Allah. Allah kasih ente sehat, Allah kasih ente sakit. Yang tahu baiknya Allah, bukan kita. Bisa jadi ente dikasih duit ente jadi orang yang ingkar. Atau Allah jadikan ente miskin supaya ente tidak takabur. Allah kasih ente sehat, kalau dikasih sakit ini orang mutu, jadi Allah anjuk sehat. Allah kasih sakit dia supaya tidak sehat, biar apa? Kalau dia ini sehat, rusak bumi, hancur wong, nyakiti wong. Allah yang maha tahu. Jadi semua itu tertibnya sudah Allah atur, dan yang paling tahu baiknya dia, bukan kita. Bagi kita hanya istislam, berserah, ya, berserah, berterima kasih, menerima, membuktikan bahwasannya pengakuan dari jiwa kita ini, nafsu kita ini memang pantas untuk dibuktikan terhadap semua yang sudah ditetapkan Allah. Itu tidak ada yang harus dipertanyakan, apalagi tidak terima, apalagi sampai protes, karena semua sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah banyak kebingungan, nggak usah ente banyak mikir. Yang sudah ditentukan itulah yang bakal terjadi. Tamam, yang sudah ditentukan Allah itu yang bakal terjadi. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, lillahi ibadan nu'tihin ni'am. Lillahi ibadan a'taituhun ni'am linaf'i al-ibad.
Kami punya hamba-hamba pilihan yang kami pilih. Kami beri dia banyak kenikmatan. Supaya apa? Bisa kongsi sama hamba-hamba yang, supaya bisa dinikmati banyak oleh hamba-hamba yang ada di sekitar. Jadi kasih kekayaan berlimpah ruah supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Maka aku jaga itu kenikmatan untuk hamba tersebut, kata Allah. Artinya terus dia dijadikan hamba itu kaya, banyak duit, tajir. Kenapa? Oh ya, dia bagi sama orang, dia peduli sama orang, tidak dia genggam, tidak disimpannya, tidak makan dewe. Kalau makan dewe ini mbak Allah lagi cabut ini, udah lain. Tapi ini pilihan, ngomong pilihan kata Allah. Di sisiku hamba-hamba pilihan yang kuberikan mereka nikmat bisa mereka gunakan untuk fungsi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dari kekayaannya, dari nikmat yang banyak kuberikan. Sehingga apa yang dikeluarkannya kami jaga, tidak berkurang. Dia keluarkan loyal, dia kongsi harta bendanya, kekayaannya dengan orang lain, orang miskin, ya. Nah, itu tidak menghabiskan, mengurangi kekayaannya, bahkan dijaga sama Allah. Tapi kalau seandainya orang yang tidak bisa mengaplikasikan dengan baik, nah ini yang diambil lagi sama Allah. Saat diambil bisa terima enggak? Waktu diberi dia bahagia, bahagianya bagaimana? Dia kongsikan sama orang lain, dia loyal sama orang, bantukan orang yang butuh. Nah ini namanya bagus, ya. Nafsunya bagus. Lalu kalau diembek sama Allah, udah berarti kesempatan aku habis. Kesempatanku sudah habis. Allah belum memberikan lagi kesempatan untuk aku bisa loyal, untuk aku bisa ini. Tapi dia tidak sedih terhadap apa yang diambil. Karena dia memahami semua itu sudah murattab, muqaddar, muakkad. Sudah ditertibkan Allah, sudah ditentukan Allah, sudah diwaktukan. Begitu juga sebaliknya. Dia tidak diberikan kekayaan. Ini orang-orang pilihan juga. Jangan juga kita menduga bahwasanya yang diberikan kelebihan dalam sisi duniawi itu pilihan Allah, sedangkan yang dikasihkan tidak dikasih ke perihal keduniaan bukan pilihan Allah, dia juga termasuk pilihan Allah. Kesabarannya, merintih bukan mengeluh ya, merintih itu karena dia senang bisa munajat kepada Allah, bisa menyebut nama Allah, bisa mengetuk pintu rahmat Allah. Dia selalu punya komunikasi baik dengan Allah. Dan dia bisa mengambil pelajaran, kalau seandainya aku diberikan kelebihan dalam sisi mungkin aku tidak semakmur saat ini untuk menghidupkan waktu-waktuku ibadah kepada Allah. Nah, dia paham dari sisi. Jadi dia bersyukur, bersabar, berterima kasih dengan kemiskinan. Itu juga pilihan dari Allah buat hamba tersebut. Tapi yang jadi masalah kalau nafsu kita mengatakan ada tidak ada itu sama baik. Nah ini harus dibuktikan apakah betul pengakuan yang ada di dalam nafsunya tadi. Jadi semua perihal yang ada di dunia ini, di akhir ayat itu Allah mengatakan dari mata'un. Semua itu cuma tipu daya. Ruang lingkup nafsu ini tadi mata'un, kehidupannya sementara, penuh tipuan. Tidak ada yang tidak ada yang pondok, tidak ada yang kekal. Mana? Sifatnya sementara. Mati dah dibawa. Berupaya mendapatkannya capek. Mati tidak dibawa. Belum tentu menjaga dari apa yang diberikan itu dia menyanggupinya. Lalu dikatakan galilun tashkuru khairum min katsirin la tutiku. Sedikit tapi kamu pandai mensyukurinya, itu lebih bagus daripada banyak tapi kamu tidak mampu. Sedikit bersyukur lebih bagus daripada banyak tapi tidak mampu.
berat gini, nggak mampu, akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan ridho Allah, meremehkan orang, merendah orang, apa namanya bahasa kitanya, ambok-ambokan, pamer. Ya. Dari apa yang diberikan sama Allah perihal keduniaan ini, berarti dia tidak mampu yang seperti itu. Bilang pakai cincin, jari-jari 5 ikut cincin, ya, macam-macam batu. Salaman itu bukan megang lagi, ini ada salaman. Itu tidak mampu dia terhadap dunia yang Allah datangkan. Seberapa banyak juga kita punya harta, tidak Allah sudah memberikan cerminan di zaman-zaman sebelumnya orang-orang terdahulu. Mana mereka? Qarun, banyak mana harta kita Qarun? Apa yang terjadi sama Qarun? Karena dia tidak mampu. Qarun itu sepupu Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa wa bagha alaihim. Qarun itu termasuk daripada kalangan kaumnya Nabi Musa, bahkan sepupu Nabi Musa. Musa bin Imran bin Gahid, Qarun bin Sihran bin Gahid, sepupuan. Sampai dijuluki Qarun itu Al-Munawwir. Munawwir itu suaranya itu merdu, enak sekali. Kalau baca Taurat itu yang dengarnya itu langsung terkesima, adem suaranya. Unsyid, ahli qasidah. Datang ke Nabi Musa minta doa ke supaya harta. Bilang Nabi Musa, saat ini bagus untuk kau, kakek kau banyak tak mampu. Nah, tetap dia dengan pendirian. Ujung-ujungnya yang bawa, yang mikul kunci perbendaharanya itu berat. Apa ayatnya itu? Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati bil quwwah. Kami berikan dia perbendaharaan, kekayaan. Yang megang kunci itu tidak sanggup, tidak kuat mikul kuncinya. Ada dua penafsiran. Maksudnya besar, memang besar kuncinya. Ada riwayat mengatakan kuncinya sedikit tapi banyak. Setiap kunci itu sikok gudang. Nah ini bebannya berat, ini yang megang kunci ini tanggung jawab, ya. Yang megang kunci ini beban dia. Kalau hilang, kalau apa, nyawa taruhannya. Makanya berat beban. Tak mampu mereka Kalau keluar itu dengan kesombongannya itu baru kunci perbendaharaan gudang-gudang isi harta bendanya itu yang bawa tuh 60 keledai. Bawa kunci berangkas dia itu, di kuncinya itu 60 keledai yang bawa. Sebesar apa dia punya, sebanyak apa dia punya. Tapi dia tidak mampu untuk melakukan nikmat yang Allah berikan itu. Akhirnya dia sama hartanya ditelan sama bumi. Kita nemu barang namanya harta karun. Makin namo tuh diabadi harta karun makin banyak. Makin banyaknya dia tidak mampu. Jadi dikatakan sedikit tapi bersyukur lebih baik daripada banyak namun tidak mampu. Ya. Nah, ruang lingkup nafsu di dalam pengakuan ini tidak bisa kita mengatakan ana ada dan tidak ada itu sama. Tidak bisa. Hingga kita bisa membuktikannya ketika dua-dua itu didatangkan sama Allah dan memang betul-betul tidak ada pengaruh pada kejiwaan kita. Tidak berpengaruh kepada hati kita. Tidak bergerak satu helai rambut pun terhadap perihal pengakuan hawa nafsu ini mempengaruhi daripada diri orang tersebut. Ada alhamdulillah, ada kata
alhamdulillah. Dapat alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah. Tenang dia punya nafsunya. Berarti ini orang sudah bisa mengendalikan nafsu, bukan dikendalikan. Walaupun pada umumnya nafsu kita ini masih mengendalikan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hikmah ini sebagai teguran yang baik untuk kita, menjadikan lahir batin kita terhadap pengakuan kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad bisa kita selaraskan. Terbukti lahirnya dengan ibadah dari apa yang dipelajari dan kita pelajari, yang kita pahami, dan batin terjaga dari apa yang kita pelajari dan kita dengarkan, sehingga lahir batin kita di mata Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pandangan yang memuliakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.